Puji Tuhan, Shalom. Kita ketemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Yang hari yang baru, dan sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk membaca dua pembacaan. Pertama, Lukas 17 ayat 11 sampai 19, dan kedua Matius 26 ayat 6. Dan tema kita pada kesempatan ini atau judul, apa yang kau buat untuk Tuhan. Baik. Pertama kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali 9 memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu yang mayoritas? Tidak adakah di antara mereka kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya, puji Tuhan. Pembacaan yang kedua, Matius pasal 26 ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Haleluya. Nah, saudara-saudara, pada zaman dulu orang kusta tidak boleh berkumpul dengan orang lain. Mereka harus diasingkan jauh-jauh. Namun saat itu Simon mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Berarti dia telah mendapat mujizat dan kemudian mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Ketika mengundang berarti ada yang harus dikorbankan. Simon adalah seorang yang suka berkorban, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Setelah kita ditolong, saudara-saudara, bahkan diselamatkan oleh Tuhan, janganlah kita melupakan kebaikan Tuhan. Ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus hanya pada saat ia membutuhkan pertolongan. Tetapi setelah ia ditolong oleh Tuhan, ia lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada kisah tentang 10 orang kusta yang kita sudah baca tadi, yang datang pada Yesus meminta disembuhkan, meminta mujizat, meminta pertolongan, meminta jalan keluar, meminta dipulihkan. Kemudian Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam untuk menunjukkan diri. Dalam perjalanan mereka sembuh dari sakit kustanya. Tetapi hanya seorang yang langsung kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Betapa sukar seseorang untuk mengucap syukur. Sehingga Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah, meninggikan Allah, berterima kasih, selain daripada orang asing ini?" Lukas 17 ayat 17. Sakit kusta merupakan gambaran dari orang berdosa. Orang yang menerima Yesus menjadi lahir baru dan mendapat keselamatan. Apa yang dilakukan setelah selamat? Sekali lagi,
Apa yang harus dilakukan setelah kita diselamatkan? Orang berdosa yang telah ditebus harus mengorbankan, membangkitkan, menggunakan karunia yang telah diterimanya dari Allah. Kalau kita baca itu di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6-7. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah mendapat kebaikan Allah, kemurahan Allah, pemeliharaan Allah, mari jangan seperti 9 orang ini. Setelah mereka terima kesembuhan, mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak mau datang menyembah kepada Tuhan. Tetapi kita belajar kepada yang satu orang asing ini. Setelah dia diselamatkan, dia dipulihkan, dia kembali. Dia ingat cinta Tuhan, dia ingat kebaikan Allah, dia tidak peduli, dia sudah diselamatkan, dia ingat kasih Tuhan. Itu sebabnya dia rela untuk berkorban datang kepada Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Simon salah satunya yang sembuh. Dan dia menerima Yesus. Dan dia mengundang Yesus ada di dalam hidupnya. Yang kita tahu, di mana ada Yesus, ada damai sejahtera. Di mana ada Yesus, ada ketenangan. Di mana ada Yesus, kita dapat mengatur hidup kita ini. Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat Tuhan. Puji Tuhan, kiranya kita sebagai anak Tuhan, apa yang kita buat untuk Tuhan, mari kita lakukan semampu kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Bersyukur dan layani Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini kami mau selalu mengintrospeksi diri bahwa kami banyak menerima kebaikan Allah. Tuhan tolong kami supaya kami selalu bersyukur dan berterima kasih, bahkan memuliakan Tuhan, bahkan melayan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.